Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Amalia Saleha dengan stambuk F1G1180006. Di sini saya akan menjelaskan materi MIT dari mata kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Ilmiah dengan judul Mengoptimalkan Jaringan Wireless pada SMKN 1 Lakudo dengan menggunakan metode Network Development Life Cycle atau NDLC. Yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah membuat banyak perubahan bagi kehidupan manusia dewasa ini. Hal ini ditandai dengan perkembangan teknologi berbagai perangkat keras maupun lunak yang telah membawa dampak yang cukup besar dalam hal penyajian informasi. Penyajian informasi menjadi lebih cepat, lebih tepat, dan lebih akurat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jaringan komputer bukanlah sesuatu yang baru saat ini. Hampir di setiap perusahaan, perguruan tinggi, sekolah, perkantoran, kafe-kafe, dan instansi-instansi lainnya yang terdapat jaringan komputer untuk memperlancar arus informasi tersebut. Jaringan komputer adalah sebuah jaringan, biasanya terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung di antara satu dengan yang lainnya, dan saling berbagi sumber daya, misalnya CD-ROM, printer, pertukaran file, atau memungkinkan untuk saling berkomunikasi secara elektronik. Komputer yang terhubung tersebut dimungkinkan berhubungan dengan media kabel, saluran telepon, gelombang radio, satelit, atau infrared. Network Development Life Cycle atau NDLC merupakan suatu metode yang digunakan dalam mengembangkan atau merancang jaringan infrastruktur yang memungkinkan pemantauan jaringan untuk mengetahui statistik dan kinerja jaringan. Metode ini bersifat continuous improvement, di mana hasil dari analisis akan terus dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan terus-menerus. Kemudian rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana menerapkan metode NDLC untuk mengoptimalkan jaringan wireless pada SMKN 1 Lakudo. Kemudian tujuan penelitian. Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka diperoleh tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui hasil penerapan metode NDLC dalam mengoptimalkan jaringan wireless pada SMKN 1 Lakudo. Kemudian yang kedua, mengetahui desain jaringan komputer SMKN 1 Lakudo menggunakan metode Network Development Life Cycle. Kemudian manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka manfaat penelitian yang dapat diambil adalah yang pertama, sebagai masukan kepada pihak sekolah untuk mengimplementasikan penerapan NDLC dalam mengoptimalkan jaringan wireless yang dimiliki. Kemudian yang kedua, hasil penelitian dapat menjadi bahan bacaan mengenai keamanan jaringan komputer dengan menggunakan metode Network Development Life Cycle. Kemudian kajian teori. Yang pertama yaitu jaringan komputer. Jaringan komputer memungkinkan terjadinya komunikasi antar pengguna, baik untuk telekonferensi maupun untuk mengirim pesan atau informasi yang penting lainnya. Dengan menggunakan jaringan komputer, dua orang atau lebih yang jaraknya sangat jauh akan lebih mudah bekerja sama. Jaringan komputer akan memberikan layanan yang berbeda kepada perorangan di rumah-rumah dibandingkan dengan layanan yang diberikan pada perusahaan. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi daya tarik jaringan komputer pada perorangan. Yang pertama yaitu akses informasi yang berada di tempat lain, seperti akses berita terkini, info e-government, e-commerce, atau e-business, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, komunikasi person to person, seperti email, chatting, video conference, dan sebagainya. Yang ketiga, hiburan interaktif seperti nonton acara TV online, radio streaming, download film atau lagu dan lain-lain. Menurut Medcoms tahun 2015 menyatakan bahwa jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas beberapa unit komputer yang didesain sedemikian rupa sebagaimana tujuan utamanya, yakni untuk dapat berbagi sumber daya seperti CPU, printer, scanner, plotter, hard disk, dan lain-lain, berkomunikasi,
pesan instan surel, dan dapat mengakses informasi seperti situs web. Menurut pembagiannya, jaringan komputer dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni jaringan terdistribusi dan jaringan tersentral. Jaringan terdistribusi adalah jaringan komputer yang cara kerjanya dilakukan oleh semua perangkat komputer di dalamnya. Ini berarti tidak ada perbedaan antara server dengan klien. Sedangkan jaringan tersentral adalah jaringan komputer yang cara kerjanya berbeda, baik itu server maupun klien. Pemusatan jaringan komputer tersentralisasi adalah pada komputer server. Yang kedua, kecepatan jaringan atau bandwidth. Bandwidth merupakan nilai hitung atau perhitungan konsumsi transfer data telekomunikasi yang dihitung dalam satuan bit per detik atau BPS yang terjadi antara komputer server dan komputer klien dalam waktu tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Bandwidth dialokasikan ke komputer yang ada di dalam jaringan dan akan mempengaruhi kecepatan transfer data pada jaringan tersebut. Sehingga semakin besar bandwidth jaringan, maka semakin cepat pula kecepatan transfer data yang dapat dilakukan oleh klien maupun server. Pada sebuah jaringan, bandwidth terbagi menjadi dua jenis, yaitu bandwidth digital dan bandwidth analog. Bandwidth digital adalah jumlah atau volume suatu data dalam satuan bit per detik yang dapat dikirim melalui suatu saluran komunikasi tanpa adanya distorsi. Kemudian bandwidth analog merupakan perbedaan antara frekuensi terendah dan frekuensi tertinggi dalam sebuah rentang frekuensi yang diukur dalam satuan Hertz untuk menentukan banyaknya informasi yang dapat ditransmisikan dalam suatu saat. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka di sini saya menggunakan 3 jurnal, yaitu dari Patandung A, Haryanto Riyadi, dan Medcoms. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.